Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa ketemu lagi ya. Saya berharap sekali teman-teman mahasiswa semua dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan yang terus bersemangat ya. Saya paham sekali kuliah dengan saya sangat padat, jadi saya harap teman-teman bisa cari eh, feel good ya, bagaimana bisa melewati masa yang sulit ini gitu ya, karena apa, kuliahnya online semua gitu ya. Saya secara pribadi sebenarnya pingin sekali ketemu, tapi karena regulasi di negara kita yang nggak memungkinkan untuk itu, ya akhirnya kita tetap ketemu di dalam kuliah online. Nah, tak terasa ini adalah pertemuan ke-6 untuk mata kuliah logika informatika teman-teman ya. Hari ini saya ingin sedikit bicara tentang hukum logika proposisi ya. Nah, apa apa sih sebenarnya hukum ya? Jadi sebenarnya segala sesuatu yang ada di dunia ini sebenarnya itu sudah digariskan, ada hukum-hukumnya gitu ya, baik yang tersirat maupun yang tidak tersirat gitu, termasuk di dalam kita membahas sebuah logika ya. Makanya ketika kita memutuskan sesuatu itu, benar dan salah itu dasarnya adalah hukum ya. Jadi kalau ada orang ngomong A, kemudian kita bisa katakan omongannya itu benar atau salah, juga kita membenarkannya juga pakai dalil, tidak pakai perasaan like or not like ya, seperti itu. Baik, kita akan fokus ke apa itu logika proposisi. Nah, saya katakan tadi bahwa hukum-hukum logika itu bermanfaat untuk membuktikan keekivalenan. Ya, ada istilah baru yang saya sampaikan ke teman-teman. Kata dasarnya adalah ekivalen, ya, bukan viavalen, beda nih. Ya. Ekivalen itu maknanya apa sih, Pak? Ekivalen itu maknanya sama, ya, mirip. Ya kalau mirip sih nggak sama. Ya. Ini memang benar-benar kita nggak bisa katakan sama, tapi ini ekivalen, ya, mutlak. Ya, eh, saya kalau bilang sama, ya mungkin kalau untuk semester 1 sih saya akan bilang sama deh. Jadi ekivalen itu maknanya sama. Ya. Hukum-hukum logika bermanfaat untuk membuktikan keekivalenan dua buah proposisi ya. Jadi kita punya proposisi A, punya proposisi B, itu ekivalen nggak sih gitu ya. Selain menggunakan tabel kebenaran, keekivalenan dapat dibuktikan dengan hukum logika, khususnya pada proposisi majemuk. Ingat ya, ini keekivalenan ini nggak bisa digunakan untuk mengekivalenkan P dan Q, tetapi dia membuktikan keekivalenan di proposisi majemuk. Ya, kemarin saya bilang ke teman-teman, ya, apa itu proposisi majemuk? Adalah proposisi baru yang muncul dari proses penggabungan antara proposisi atomik ketemu dengan operator. Operatornya bisa konjungsi, diskonjungsi, negasi, ya. Sehingga muncullah proposisi baru yang disebut dengan proposisi majemuk, ya. Oke, kita ulangi. Hukum logika proposisi. Hukum logika bermanfaat untuk membuktikan keekivalenan dua buah proposisi. Selain menggunakan tabel kebenaran, berarti caranya ada dua. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan tabel kebenaran. Yang kedua adalah dengan menggunakan hukum logika proposisi. Ya. Oke, nanti di video ini target saya adalah dari hukum logika proposisi itu kita buktikan ke tabel kebenaran dengan kasus ya. Jadi kan kita ini orang informatika ya. Orang informatika ini kan by data ya. Bener nggak sih Pak kalau ada A ditambah B itu sama dengan B tambah A? Kalau ada A tambah B itu ekivalen dengan B tambah A. Tetapi A dibagi B tidak ekivalen dengan B dibagi A. Nah, itu kita buktikan. Di dalam hukum logika proposisi juga punya hukum. Ada berapa hukumnya, Pak? Ada 10. Ya. Oke, hukumnya sengaja saya pendekin seperti ini. Ya. Kenapa gitu? Karena saya nggak mau ngasih mahasiswa itu semuanya. Ya.
saya ingin ketika saya bicara tentang hukum logika atau hukum aljabar proposisi, saya sebutkan yang pertama adalah hukum identitas, yang kedua adalah hukum dominasi, yang ketiga adalah hukum negasi, yang keempat hukum idempoten, hati-hati ya, ini nyebutnya bisa salah, meleset nanti. Yang kelima adalah hukum evolusi, yang keenam adalah hukum penyerapan, yang ketujuh adalah hukum kumulatif, yang kedelapan adalah hukum asosiatif, yang kesembilan adalah hukum distributif, dan yang kesepuluh adalah hukum De Morgan. Nah, hukum-hukum ini bentuknya kayak apa, Pak? Ini yang saya bilang bahwa di dalam slide ini saya tidak munculkan secara detail hukum itu bentuknya kayak apa, ya. Saya tidak katakan ini tugas, ya. Saya tidak katakan ini tugas, tapi bisa saja ini keluar ketika wawancara saat ujian dengan saya. Ya, misalnya namanya Ana. Ana, coba kamu jelasin tentang hukum evolusi. Kalau kamu nggak pernah baca tentang hukum evolusi, ya kamu nggak akan ngerti gitu ya kan. Nah, makanya saya bilang bahwa di slide presentasi saya sengaja saya gantung biar teman-teman juga menggunakan gadgetnya itu dengan maksimal. Ketika saya bilang, oh hukum logika itu ada 10, apa aja sih? Yang pertama adalah hukum identitas. Teman-teman cari, hukum identitas itu kayak apa? Hukum asosiatif itu kayak apa? Hukum distributif itu kayak apa? Hukum De Morgan itu kayak apa? Nah, hari ini saya ingin fokus ke yang terakhir, yang paling populer, yaitu hukum De Morgan. Ya. Hukum aljabar proposisi pada kesempatan ini saya akan bahas tuntas, yaitu tentang hukum De Morgan. Oke, kita skip. Apa kata De Morgan? Ya. Kata De Morgan adalah proposisi P, ya, proposisi P konjungsi dengan proposisi Q dinegasikan, ya, bacanya hati-hati ya. Ya, atau negasi dari proposisi P konjungsi Q. Kalau saya baca dulu yang di dalam kurung. Proposisi P konjungsi dengan proposisi Q dinegasikan ekivalen dengan negasi proposisi P disjungsi dengan negasi dari proposisi Q. Hati-hati ya teman-teman. Bisa saja nanti ketika live dengan saya akan suruh teman-teman baca kayak gini ya. Harus sudah mahir bacanya ya. Saya ulangi. Proposisi P konjungsi dengan proposisi Q dinegasikan ekivalen dengan proposisi P dinegasikan disjungsi dengan proposisi Q dinegasikan ya. Atau yang kedua, De Morgan bilang, proposisi P disjungsi dengan proposisi Q dinegasikan ekivalen dengan negasi dari proposisi P konjungsi dengan negasi dengan proposisi Q. Ya, ini yang saya ingin buktikan pada kesempatan kali ini. Kira-kira, Pak, ini pembuktiannya nanti kemana? Pembuktiannya adalah ke tabel kebenaran. Benar nggak sih? Yang sebelah sini itu sama dengan yang sebelah sini. Tapi nanti kita buat kalimatnya, ya, kita buat kalimatnya. Jadi nanti tugasnya adalah kita buktikan yang De Morgan 1 ini, ya, De Morgan 1 ini kita buktikan. Kemana, Pak? Ke tabel kebenaran, ya, ke tabel kebenaran. Oke, kita lanjut ke pembuktiannya. Akan buktikan pembuktian hukum De Morgan ke tabel kebenaran ya. Oke, misalnya untuk contoh, misalnya kita kasih contoh, Pak, contohnya gimana? Misal kita punya sebuah proposisi P ya. Itu kata-katanya adalah Anda berusia 17 tahun. Ki, Anda dapat membuat
surat izin mengemudi. Ya, contohnya seperti ini. Oke, sampai di sini ya, pelan-pelan dulu. Misalnya, P, sebuah proposisi P, Anda berusia 17 tahun, Q, Anda dapat membuat SIM. Ya. Nah, salah satu hukum De Morgan, ya. Hukum De Morgan yang pertama, ya, hukum De Morgan itu ada dua. Yang pertama mengatakan bahwa negasi dari P, konjungsi dengan Q itu ekivalen dengan negasi P disjungsi dengan negasi Q. Ini ya. Ini De Morgan bilang gini. Ini hukum, nggak bisa diubah. Ya. De Morgan bilang seperti ini. Nah, inilah yang kemudian kita buktikan. Yang dibuktikan mana sih, Pak? Yang dibuktikan sebelah sini, ya, sebelah sini, sama nggak dengan sebelah sini hasilnya? Simpel kan membuktikannya kan? Tapi lihat cara membuktikannya, ya. Lihat caranya sarjana membuktikan sebuah kebenaran, ya. Itu yang terpenting, ya. Tahapan-tahapannya. Oke. Kalau kita lihat dari sisi sini, jumlah proposisinya berapa? Ini saya udah pernah bahas ya. Ada 2. Kemudian jumlah nilainya juga ada 2. 1 true, 1 false. Ya kan? Berarti di sini ada P dan Q. Berarti kita bisa katakan kombinasinya adalah 4. Dari mana, Pak? 2 pangkat 2. Ya, ini saya sudah pernah bahas di sebelumnya. Buat teman-teman yang belum terlalu paham, silahkan mundur dulu. Ya. Karena nanti tugasnya adalah bagaimana jika proposisinya 3, P, Q, R. Ya bisa A, B, C gitu ya. Bagaimana ketika proposisinya 4? Oke ya teman-teman. Kita lanjutin. Nah, berarti kombinasinya 4. Kita bicara tabel kebenaran. Ya. Tabel kebenarannya ada berapa, Pak? Oke, kita insert dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke lah, 7 dulu. Ya. Mungkin cukup atau berlebih. Ya. Di sini berarti di sini tabel kebenaran. Ya. Tabel kebenaran untuk apa? Untuk ini. Untuk hukum De Morgan. Oke. Kita masuk. Yang pertama di sini berarti P, di sini berarti Q. Oke, kita cari yang ini. P konjungsi Q. Oke. Kemudian kita cari juga ini. Negasi dari P konjungsi Q. Kemudian kita cari negasi P. Kemudian kita cari negasi Q. Dan yang terakhir adalah kita cari hasil dari negasi P disjungsi dengan negasi Q. Ingat, ada 7. Pak, ini tetap 7 enggak? Enggak. Ya, ini berubah-ubah tergantung. Makanya saya bilang, teman-teman nggak bisa menghafal kalau di logika. Ya.
Jadi kalau teman-teman nanti menghafal begitu saya ganti, teman-teman langsung ngeblank. Ya, ingat, kok bisa kayak gini ya Pak? Pahami benar-benar ya. Balik ulang bagaimana saya tadi ngejelasinnya ya. Oke. Nah, ini adalah sisi sebelah kiri ya. Ini adalah hal yang kita cari dari sisi sebelah kiri. Ini adalah hal yang dicari dari sisi sebelah kanan. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada 4 kombinasi. Berarti ini kita buat 4. 1, 2, 3, dan 4. Oke. Kita mulai. Kombinasinya adalah dari, seperti yang saya kemarin bilang, true, true, false, false. Kalau di sini 2, berarti di sini 1. True, false, true, false. Tahan. Ya, kerja kita sampai di sini pelan. Sampai di sini Anda harus paham dulu kenapa true true, kenapa 4, ya, kenapa true true, di sini true false, ya, kombinasinya seperti ini. Ya, kalau dia 3 proposisinya berarti true 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 true, false false false. Berarti di sini true true, false false, true true, false false, true true, false false. Ya, ini teman-teman harus sudah paham sampai di fase ini. Kalau enggak, mundur lagi ke belakang, lihat video saya. Oke, kita bicara tabel kebenaran yang paling basic. P konjungsi ki. Sifatnya konjungsi, teman-teman cek. Konjungsi itu sifatnya apa? Konjungsi itu sifatnya nilainya akan benar ketika P dan Q-nya benar. Yang lainnya berarti salah. Ya. Nah, ini kan bisa nyontek, ya kan? Ini kan bisa, Anda bisa lihat materi yang kemarin gitu. Oke. Nah, kalau dinegasikan, ya, kalau di sini true berarti di sini false. Kalau di sini false, ya ingat, ini negasi dari P konjungsi dengan Q. Ya, kalau di sini true, di sini jadi false. Kalau di sini false, di sini jadi true. Di sini jadi true, di sini jadi true. Nah, yang sebelah kiri kita sudah dapat nilainya apa? False, true, true, true. Ya, jadi negasi dari P konjungsi dengan Q itu false, true, true, true. Oke, kita kerja yang sebelah kanan ya. Untuk mendapatkan pekerjaan yang sebelah kanan, kita mulai dari negasi P ya. Kita perhatikan P. Kalau di sini true, berarti di sini false. Kalau di sini true, di sini berarti false. Kalau di sini false, negasinya adalah true. Kalau di sini false, negasinya adalah true. Ya. Karena uner ya. Oke, kita lihat negasi Q. Berarti kita lihatnya di sini. Ya. Kalau di sini true, di sini berarti false. Kalau di sini false, berarti di sini true. Kalau di sini true, di sini berarti false. Kalau di sini false, berarti di sini true. Yes, perhatikan. Negasi P disjungsi dengan negasi Q. Di dalam disjungsi, nilai yang false itu hanya terjadi jika P dan Q-nya adalah false. Ya, berarti di sini negasi P adalah false, negasi Q adalah false, maka disjungsinya adalah false. Yang lain, Pak? Yang lain pasti true. Oke. Lah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah ekivalen enggak? Ya kan? Ekivalen itu apa? Ekivalen itu sama antara yang kita cari sebelah sini. Ya. Saya nopil aja. Oke, kemudian saya kasih ini. Ya. False, false, true, 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 true. Maka ini kita sebut ya, maka kita sebut adalah ekivalen atau sama.
Kondisinya antara sebelah sini dengan sebelah sini adalah ekivalen. Ini yang kita buktikan bahwa hukum De Morgan antara sebelah kiri dan sebelah kanan adalah ekivalen. Nah, bagaimana kemudian kita buat kalimatnya? Ya, kalimat dasarnya kan ini. Ya, kemudian ini kita masukkan, kita buat kalimatnya. Kalimatnya bagaimana? Ya, kita buat berarti yang sebelah sini dulu. Ya, kalimat satunya dulu untuk yang ini. Oke, ada dua kalimat. Kalimat yang pertama adalah berarti di sini gunain kata dan ya kan? Anda berusia 17 tahun dan Anda mendapatkan SIM. Di sini kata dan-nya saya tebelin. Kemudian negasi. Tidak benar Anda berusia 17 tahun dan Anda mendapatkan SIM. Kata-katanya seperti ini ya. Oke, terus yang kedua adalah nah, untuk kalimat yang kedua jadi seperti ini ya. Jadi negasi P disjungsi dengan negasi Q adalah Anda belum berusia 17 tahun atau Anda tidak bisa membuat SIM. Kalimat yang ini dengan kalimat yang ini, orang ngomong yang di atas dengan orang ngomong yang di bawah itu ekivalen. Ya. Sampai ketemu di ujian, ya, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.